Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang dibuat berdasarkan kasus nyata tentang pembatasan hak reproduksi para warga imigran, khususnya Meksiko, secara paksa di beberapa rumah sakit Amerika. Namun film ini disajikan dalam situasi horor. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk langsung kita bahas, ini dia alur cerita Madres 2021 selengkapnya. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang sedang menggendong bayi dan menyanyikan lagu untuk membuat bayi itu tidur. Begitu dia meletakkan bayi itu di ranjang baby, dia mendengarkan suara tawa seorang gadis. Wanita ini pun mencari asal suara itu dan memanggil seseorang bernama Beto untuk bertanya apakah dia mendengarkan suara tersebut. No! 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 Dia pun tersadar dari mimpinya. Kita akan berkenalan dulu dengan Diana, dan ini dia suaminya Beto. Mereka baru saja sampai di sebuah kota bernama Golden Valley. Di kota ini terlihat sepi dari aktivitas masyarakat pada umumnya. Diana dan Beto memang baru saja akan pindah dan tinggal di kota ini karena alasan pekerjaan Beto. Mereka tiba di sebuah rumah di daerah terpencil dan tenang. Memasuki ruangan, Diana nampak kecewa dengan isi rumah yang tidak sesuai ekspektasi. Beto menghibur Diana untuk nantinya menata rumah itu kembali agar layak dihuni. Di setiap sudut pintu rumah ini, kita diperlihatkan salib yang terpasang di atas pintu dan beberapa tempat lainnya. Singkat cerita, Diana dan Beto pun pergi untuk membeli makan siang dan berbelanja beberapa perkakas rumah. Ketika memasuki sebuah toko herbal, mereka disambut oleh pemilik toko yang bernama Anita. Anita menyapa Diana dengan menggunakan bahasa Spanyol. Belum sempat berbicara lebih jauh, Beto memotong pembicaraan dengan membawa sebuah salib lagi dan ingin membayarnya. Ketika hendak keluar toko, Anita memanggil mereka dan ingin memberkati Diana, juga bayinya dalam kandungan. Las mujeres y el fruto de tu vientre, Jesús. It's so nice to meet you both. Ketika malam tiba, Diana tiba-tiba mendengar suara gaduh di arah gudang di halaman belakang rumah mereka. Beto bilang, mungkin itu hanya seekor anjing liar yang terjebak di sana. Tapi menurut Diana justru berbeda. Dia merasa kalau mungkin ada seseorang di sana. Beto pun pergi mengecek halaman belakang rumah itu. Dan dia tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Beto bergabung di tempat pekerjaan barunya. Dan berkenalan dengan rekan-rekan barunya. Salah satunya bernama Thomas, yang berasal dari Los Angeles sama seperti Diana. Sementara di rumah, Diana terlihat sibuk berbicara dengan adiknya yang bernama Veronica melalui telepon, sambil memotong beberapa sayuran dengan cepat. Dalam perbincangan mereka, tampak bahwa ibunya Diana tidak menyetujui pernikahan Diana dengan Beto, karena Beto adalah orang Meksiko. Veronica, You know what I mean. meanwhile, if she really wanted to help us, she could have told you. I mean, it's bad enough, but... Diana lalu menutup telepon itu, lalu pergi melihat ke halaman belakang untuk mengecek asal suara yang dia dengar sama seperti malam sebelumnya. Di gudang itu, dia menemukan sebuah kotak yang berisi benda-benda peninggalan yang kemungkinan adalah milik penghuni sebelum mereka. Dia menemukan kotak musik yang berisikan benda asing, lalu beberapa foto dan potongan koran yang bertuliskan tentang pestisida, sertifikat petani ilegal, dan kematian halus. Diana yang terjebak dalam gudang itu berusaha keras untuk keluar dan mendobrak pintunya. Begitu berhasil keluar, lagi-lagi Diana menemukan hal aneh yang tergantung di pohon. Singkat cerita, Diana menanyakan hal ini kepada suaminya. Tapi Beto tidak menanggapi hal ini dengan serius dan bilang kalau bisa jadi itu hal iseng yang dilakukan anak-anak pedesaan sekitar atau milik penghuni sebelumnya. Diana sempat menanyakan tentang informasi penghuni sebelumnya kepada Beto. Tapi Beto bilang dia tidak mendapatkan informasi apapun. Di akhir pekan, kebiasaan orang-orang di desa ini adalah melakukan barbeque. Beto dan Diana juga ikut bergabung di acara mereka untuk beramal tamah. Diana memuji kalung salah satu istri rekan kerja Beto yang bernama Gabriela. Sementara salah satu di antara mereka yang bernama Rosa kelihatan tidak begitu menyukai Diana. Hal ini membuat Diana bosan. Dia lalu pergi mengambil makanan dan disambut oleh Thomas dengan segelas minuman yang dinamai Agua Fresca. Thomas lalu memberikan minuman itu untuk dibawa pulang oleh Beto dan Diana. Keesokan harinya,
Ketika Diana sedang bersiap dan mencari inspirasi untuk melakukan pekerjaannya sebagai penulis, dia mendengar ada suara ketukan pintu. Di luar ternyata ada Anita yang sedang menunggu. Dia pun ingin mengelus perut Diana. Lalu Anita memberikan sebuah kalung jimat kepada Diana. Tapi Diana menolaknya. Anita lalu bilang kalau kalung ini dia berikan kepada seluruh wanita yang hamil di kota itu untuk melindungi mereka. Merasa tidak asing dengan kalung yang dipegang Anita, Diana lalu menanyakan siapa penghuni yang pernah tinggal di sini sebelum mereka. Anita lalu menyebutkan nama penghuni sebelumnya adalah Teresa. Dan dia memaksa Diana untuk mengambil kalung itu, tapi tetap ditolak oleh Diana dan menyuruhnya untuk pergi. Diana yang merasa curiga lalu mengambil kotak yang dia temukan di gudang kemarin. Seperti dugaannya, kalung itu sama persis dengan pemberian Anita tadi yang ditolak oleh Diana. Di dalam kotak itu Diana menemukan sebuah diary. Lalu dia membuka diary itu dan menemukan sepotong koran yang berjudul Demam Lembah. Diana kemudian mulai mengamati isi potongan koran itu sambil meminum agua fresca pemberian Thomas kemarin. Karena jatuh dari kursi itu, Diana harus dirawat di sebuah klinik. Untungnya, kondisi bayi dalam kandungan Diana baik-baik saja. Dokter menyarankan agar Diana dirawat 1 malam di sana dan rutin melakukan check-up seminggu sekali. Di sana Diana juga berkenalan dengan perawat shift malam bernama Suster Carol yang akan merawat dirinya. Sementara itu Beto harus pulang karena tidak diperbolehkan menginap di klinik itu sesuai kebijakan klinik. Di rumah Beto pun sibuk membersihkan pecahan gelas akibat Diana jatuh sore itu. Beto merasa penasaran dengan kotak musik yang membuat Diana terkejut. Dia pun mencoba memutar musik dari kotak itu lalu meninggalkannya. Kembali ke klinik. Diana yang sedang asik berkabar dengan adiknya melalui telepon, tiba-tiba mendengar suara erangan seorang gadis yang kesakitan. Diana mencari asal suara itu dan menemukan seorang pasien yang bernama Marisol. Diana berusaha membantu Marisol dan ingin memanggil dokter. Tapi Marisol mengerang kesakitan dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Spanyol yang tidak dimengerti Diana. Tiba-tiba Suster Carol masuk dan menyuruh Diana untuk kembali beristirahat. Keesokan paginya Diana dijemput ke klinik oleh suaminya. Ketika mau check out, dia melihat Marisol duduk sendiri di salah satu ruangan klinik itu. Diana dan Beto menghampiri Marisol dan bertanya tentang kabarnya setelah kejadian tadi malam. Tapi Marisol tidak mengingat apa-apa dan terlihat baik-baik saja. Marisol juga kelihatan tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Jadi Beto yang menerjemahkannya dalam bahasa Spanyol. Tidak lama kemudian Marisol dihampiri oleh suster si pagi bernama Molly. Dia membawanya. Diana bertanya pada Beto arti dari kata La Maldición yang dia dengar tadi malam ketika Marisol teriak. Beto bilang kalau itu artinya kutukan. Singkat cerita, Beto dan Diana kembali ke rumah. Dan Beto memberikan sebuah kejutan untuk Diana yaitu persiapan kamar bayi untuk menyambut calon anak pertama mereka. Beto juga membersihkan kotak musik yang dia temukan dan menunjukkan kepada Diana. Tapi Diana bilang kalau lebih baik kotak itu disumbangkan saja, karena dia ingin memiliki barang-barang baru untuk bayinya nanti. Keesokan harinya Diana masih kelihatan sibuk dengan artikel dan diary milik Teresa yang dia temukan di gudang itu. Menurutnya, Teresa mengumpulkan potongan artikel-artikel yang cukup menarik, yang berhubungan dengan para petani yang terkena wabah demam lembah, atau bisa disebut juga Fever Valley. Ketika asik mengamati artikel-artikel itu, tiba-tiba Diana merasa sakit di perutnya. Cerita berlanjut di malam hari. Diana masih terus sibuk dengan artikel-artikel yang dikumpulkan oleh Teresa, sambil meminum agua fresca yang pernah diberikan oleh Thomas. Dia membaca kamus bahasa Spanyol untuk menerjemahkan sebuah kata yang berarti ruam dalam bahasa Inggris. Seketika dia menyadari ada memar seperti ruam di pergelangan tangannya. Tiba-tiba Diana kembali mendengarkan suara kotak musik yang sudah mereka sumbangkan di pagi hari tadi. Diana lalu mendekati asal suara itu, yang ternyata berada di kamar bayi yang sudah dipersiapkan oleh Beto sebelumnya. Dia pun mengamati bagaimana kotak itu bisa ada di sana, lalu kembali menutup kotak musik itu. Keesokan paginya, Diana terlihat keluar dari rumah untuk pergi ke suatu tempat. Di sini kita bisa melihat ada benda aneh yang sama seperti yang ditemukan Diana sebelumnya, tergantung di pohon depan rumah Diana dan Beto. Ternyata, Diana pergi ke toko milik Anita untuk meminta bantuan. Diana lalu menunjukkan hasil penelitiannya terkait artikel-artikel kepada para petani terkait pestisida. Tapi perhatian Anita malah tertuju pada ruam yang ada di lengan Diana. Anita lalu memperingatkan Diana kalau itu sebuah kutukan. Tapi lagi-lagi Diana tidak mempercayai Anita dan pergi dari toko itu. Di rumah,
Anita berusaha menjelaskan hal ini kembali ke Beto. Tapi Beto menolak untuk memahami tentang pestisida yang membahayakan orang lain. Mereka pun menjadi ribut panjang dan membahas tentang perbedaan ras mereka. Beto berusaha menjelaskan kalau ini terkait dengan pekerjaannya yang masih baru dan tidak sembarangan menindaklanjuti penggunaan pestisida di ladang tempat dia bekerja. Ketika perdebatan mulai meredah, tiba-tiba Diana kembali merasakan sakit di perutnya. You okay? Sit down. Dokter dari klinik pun datang untuk memeriksa Diana. Diana curiga kalau sakit yang dia alami ini disebabkan oleh pengaruh pestisida. Karena reaksi seperti ruam, pusing, mual, dan berhalusinasi yang dialaminya sama seperti gejala orang yang terpapar demam lembah seperti yang dikutip oleh artikel Teresa. Dokter itu menyarankan agar Diana mengikuti serangkaian tes untuk mengetahui kondisinya. Keesokan hari di tempat kerja Beto mengamati dan bertanya pada teman-teman sepekerjanya mengenai bahaya pestisida. Temannya bilang kalau itu hanya akan berdampak pada wanita saja. Dia juga bilang kalau mereka selalu pergi ke Anita untuk memintanya menjaga para petani dari bahaya pestisida ini. Sementara di rumah, Diana terus mencari tahu informasi tentang pestisida ini dari artikel-artikel milik Teresa. Kemudian dia menyadari kalau demam lembah ini juga terjadi di kota lain. Singkat cerita, Diana pergi ke pusat pengumpulan informasi, kota Golden Valley. Di sana dia mencari dan menemukan fakta-fakta baru kalau angka kelahiran bayi di kota Golden Valley antara 1968 hingga 1976 dari tahun ke tahun menurun. Informasi lainnya yang dia temukan adalah wabah ini selalu menyerang para wanita yang sedang hamil. Di sisi lain, dia menemukan angka kelahiran yang meningkat 5 tahun terakhir di Hispanik. Setelah mengumpulkan semua data yang ada, Diana bergegas mau keluar dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba, dia kembali mendengarkan suara kotak musik di sana. Diana terus mengikuti suara kotak musik itu yang mengarahkannya ke sebuah lokasi tempat catatan kematian di kota Golden Valley. Diana mengambil buku data kematian bertuliskan tahun 1974. Di sana dia menemukan nama Teresa Flores, yang ternyata sudah meninggal pada 11 Oktober 1974. Sekembalinya dari sana, Diana berusaha menjelaskan hal ini kepada Beto. Tapi Beto justru mempercayai bahwa semua hal yang terjadi tentang wanita hamil di sana berhubungan dengan kutukan. Di malam harinya, Beto melakukan ritual khusus yang dia pelajari dari temannya berdasarkan budaya Spanyol dengan menggunakan sebutir telur. Lalu Beto menyelipkan telur itu di balik bantal milik Diana. Mereka pun lalu tidur. Diana yang merasa tidak percaya dengan kutukan, lalu membawa telur itu ke dapur dan memecahkannya. Lalu dia melihat kondisi telur itu terlalu aneh. Dia lalu mencoba mencungkil kuning telur itu dengan pisau. Perhatian Diana lalu tertuju ke arah jendela. Dia lalu mengintip ke arah luar jendela, lalu menyadari kalau ada api dan berteriak memanggil suaminya. Diana pergi menuju halaman belakang rumahnya. Dia melihat asal api itu dari sebuah pohon di situ. Lalu dia melihat ke arah atas, dan di sana tergantung benda aneh seperti yang dia temukan sebelumnya. Diana menuduh Anita adalah dalang dari semua ini, dan menjadi pembangkit arwah Teresa. Tapi Anita menyangkal dan bilang kalau dia hanya berusaha membantu dan melindungi Diana. Beto pun masuk dan berusaha melerai. Lalu dia memperingatkan ke Diana kalau Diana mengalami pendarahan. You're bleeding. Ketika tersadar, Diana sudah berada di dalam klinik dengan menggunakan jimat dari Anita. Dia pun kembali mendengarkan suara-suara aneh yang membuatnya pergi mencari asal suara itu. Lalu tiba-tiba muncul sosok seorang wanita bergaun merah di belakangnya, yang ternyata itu adalah Teresa. Diana kemudian bertanya pada Teresa, mau apa darinya? Diana yang melihat hal ini pun seketika ketakutan dan berlari menjauhi sosok hantu Teresa ini. Kemudian Diana masuk ke sebuah ruangan dan mengunci ruangan itu. Diana kemudian mendengar suara teriakan Marisol dari sebuah ruangan di situ. Di dalam ruangan itu, Suster Carol memaksa Marisol untuk menandatangani surat perjanjian tentang bayinya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Diana yang melihat itu merasa curiga dan menelpon Beto diam-diam dari ruangan lain. Dia menyuruh Beto untuk pergi ke kota Arbington untuk menanyakan langsung masalah dampak dari pestisida ini. Di sisi lain, terlihat Marisol sudah bersiap melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan janinnya. Bayi yang dikeluarkan pun tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, seperti permintaan Diana, Beto pun pergi ke Arbington untuk mencari informasi mengenai pestisida. Tapi dokter baru di klinik itu bilang kalau tidak ada kasus seperti itu semenjak dia menjadi dokter di sana. Lalu dia juga tidak bisa memberikan catatan informasi pasien dari dokter sebelumnya. Dia hanya bisa memberikan kartu nama dokter sebelumnya di rumah sakit itu.
Melihat kartu nama itu, Beto menyadari sesuatu hal yang janggal. Dia langsung menelpon istrinya yang sedang berada di klinik. Setelah mendengarkan telepon dari suaminya, Diana tampak kesal dan langsung mengambil tas untuk meninggalkan klinik itu. Tapi tiba-tiba, dia mengubah pemikirannya dan masuk ke ruangan kerja dokter di klinik itu. Di sana dia berusaha mencari file-file yang bisa menguatkan dugaannya. Di sini kita baru tahu kalau dokter di kota Arbington sebelumnya adalah dokter yang sama di kota Golden Valley yang sekarang, yang bernama Dr. Walton Bell. Kemudian Diana menemukan file-file tentang orang-orang yang dia kenal sebelumnya di kota Golden Valley ini. Mereka adalah Gabriella, Rosa, Marisol, dan yang terakhir adalah Teresa yang mati karena proses tubektomi. Diana kemudian tersadar dari pingsannya. Dia melihat Dr. Bell sedang menyiapkan operasi sesar untuk dirinya. Dr. Bell lalu mengancam akan membunuh Diana karena sudah ikut campur dalam urusannya, dan dia bilang kalau seharusnya biar saja orang Latin di daerah itu terus mempercayai bahwa ini kutukan. Dari sini kita jadi tahu kalau semua ini ulah Dr. Bell yang membuat para wanita hamil mengalami keguguran atau gagal dalam proses bersalin. Mereka menjadi korban malpraktek Dr. Bell. Diana terus meronta-ronta. Tiba-tiba Beto masuk dan memukul Dr. Bell. Perkelahian antara keduanya berujung dengan kematian Dr. Bell. Ketika Beto berusaha membuka ikatan Diana, dia tiba-tiba tertembak, dan pelakunya adalah Thomas. Diana langsung mengerti bahwa Thomas lah yang meracuni mereka dengan minuman agua freskanya itu. Thomas lalu mengacungkan senjatanya ke arah Diana. Diana lalu memegang kalung yang diberikan oleh Anita dan menggumamkan suara. Diana lalu menatapi hantu Teresa yang telah menolongnya, dan Diana pun bergegas menolong suaminya. Di akhir cerita, Diana dan Beto pun terlihat bahagia dengan menggendong bayinya. Mereka mendapatkan kunjungan dari adik perempuan Diana, yaitu Veronica. Diana juga berhasil menyusun buku yang akan diterbitkannya tentang pengalaman yang dia alami, dan cerita berakhir di sini. Dalam hidup ini, bukan hal supranatural yang harus ditakutkan dalam tindak kejahatan, tapi manusialah yang merupakan dalang dari sumber kejahatan itu sendiri. So, tak perlu takut hantu, tapi berhati-hatilah dengan manusia yang bersifat melebihi setan. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.